Jadi kalau kita ingin membandingkan, ya, al-isti'arah itu yang penting kita kenal adanya alaqah, ya, yang musyabahahnya itu, ya. Nah, berarti di dalam memahami isti'arah itu kemungkinan besar kita harus memahami tasbih gitu, ya, harus memahami tasbih terlebih dahulu. Kalau kita tinjau, ya, kemudian di situ tidak ada proses tasbih, berarti itu bukan isti'arah namanya, ya. Nah, untuk al-majaz, ya, kita udah temu kemarin ada dua, ada al-mursal. Nah, ini, ya, alaqahnya, ya, ghairu musyabahah. Ini yang ditinjau adalah kalimat, ya, dalam bahasa Arab kita sebut sebagai kata. Melihat kata, dilihat dari susunan kalimat, ya, khamran, oh berarti itu bukan memeras khamar, tapi memeras anggur. Nah, kemudian ada al-majaz al-aqli. Di sini kalau kita lihat adanya alaqah yang terkait dengan al-isnad. Antara musnad dan musnad ilaih itu kaki nyambung. Ini kalau kita rubah supaya gampang, maka antara fi'il dengan fa'il kaki nyambung. Ya, fa'il kan pelaku, ya. Fa'il seharusnya yang melakukan fi'il. Ternyata fa'il bukan pelaku dari fi'il. Demikian juga antara mubtada dan khobar itu, ya, tidak nyambung juga begitu. Naharuhu, ya, saim khobar sini. Yang saim bukanlah naharuhu, ya. Ya, jadi intinya untuk majaz aqli yang penting antara mubtada dan khobar, antara fi'il dan fa'il ternyambung bahasa kita begitu, ya, ternyambung. Tapi kalau untuk majaz mursal itu ada alaqah yang ghairu musyabahah, tapi tinjauannya adalah dari tinjauan kalimat, gitu, ya. Sementara isti'arah, ya, itu adanya tadi, ya. Kita masuk ke halaman 165 dan seterusnya. Kinayah. Ini kinayah dalam bahasa nih, ya. Nanti kinayah ada di dalam hadis, juga ada di dalam fikih, ya. Di dalam fikih dan hampir sama di dalam hadis itu kinayah lawan daripada sharih. Kalimat dilihat dari ketegasannya dan kejelasannya, kejelasan makna itu ada yang disebut dengan kalimat sharih dan ada yang disebut dengan kalimat kinayah. Kalau kalimat sharih itu hampir mendekati kalimat hakikat, ya. Nah, kinayah, nah, itu bahasa kita mungkin disebutnya dengan sindiran, ya, disebut dengan sindiran, menyindir begitu. Jadi bahasa menyindir itu nanti kemungkinan banyak maknanya tuh di luar makna yang dimaksud. Kita lihat konsepnya. Kinayah secara harfiah artinya mengungkapkan sesuatu, ya, namun memaksudkan sesuatu yang lain. Kinayah bentuk masdar daripada kana. Contohnya dalam bahasa Arab, kana itu dikada an kada, ya. Atau maknanya kalau begitu takallamtu bi syai'in wa aradtu ghairahu, ya. Aku mengkinayahkan sesuatu dengan sesuatu, ya. Maksudnya aku mengatakan sesuatu tapi bermaksud yang lain, ya. Ya, nanti di antara bentuk-bentuk kinayah itu salah satunya nanti bertujuan untuk, ya, mengalihkan supaya tidak berkata kasar, atau bertujuan untuk mengungkapkan ungkapannya halus gitu. Kita datang ke rumah orang, yang disiapin tuh air putih begini gitu, ya kan. Lu gak punya kopi apa? Nah, ya kan? Mungkin minta kopi kan? Maksudnya minta kopi. Nah, maksudnya minta kopi. Coba kalau bahasanya meminta, asal jadinya bikinin kopi atau minta kopi dong. Nah, itu bahasanya meminta. Gak bagus kalau begitu. Dibikinin kopi, ya kan?
pahitnya luar biasa. Ya, nah, kalau kita bilang di sini gula mahal ya, disiapin makanan, nah kemudian rasanya asin banget tuh, ya kan? Wah, nggak kuat kita makan asin kayak begini. Nah kita bilang, alhamdulillah harga garam turun. Nah itu nyindir tuh namanya ya, ya. Kalau kita bilang terang-terangan enak kan begitu. Makanan lo asin banget. Nah ini membuat orang rasanya apa? Kecewa, terpukul, gede rasanya gitu ya kan? Ali Al-Jalim dan Mustafa Amin dalam bukunya Al-Balagha Al-Wadihah mendefinisikan kinayah sebagai berikut. Ya, al-kinayah huwa lafzun utliqa wa urida bihi lazimu maknahu ma'a jawazi iradati zalikal makna. Kinayah adalah ungkapan yang diucapkan dan dikehendaki maknanya yang biasa. Namun boleh juga dimaksudkan maknanya yang tidak biasa. Jadi kalau gitu kinayah mengandung dua makna jadinya sebenarnya. Kalau hakikat maknanya satu, tapi kinayah maknanya dua. Tadi orang giliran nyuguhin teh kita bilang harga gula di sini mahal. Ya pertanyaannya tuh. Padahal yang dimaksudkan gara-gara tehnya tidak menggunakan gula. Tapi betul nggak dalam kondisi seperti itu kita bertanya harga gula mahal? Andai kata ya, ini jangan-jangan tuan rumah memang kagak ngerti ya kan? Dijawab aja lagi, iya mahal banget. Ternyata benar ya kan? Betul harga gula mahal. Itu dibikinin teh manis nggak? Enggak. Iya. Orang bertanya teh apa gula tuh mahal atau enggak? Ya itu jawabannya. Ya betul, gula mahal di sini. Udah selesai gitu ya kan? Ya, itu namanya kinayah tuh. Jadi betul-betul maknanya memang mengandung dua jadinya. Ya. Kita mengatakan apakah gula di sini mahal, padahal kita maksud adalah minta bikinin teh manis. Itu kan dua makna tuh begitu tuh. Yang mana yang berlaku? Sangat memungkinkan dua-duanya, gitu. Dengan kata lain, kinayah adalah ungkapan yang mengandung dua makna, makna biasa dan makna tidak biasa. Ya, makna biasa disebut makna lazim dan makna tidak biasa disebut makna malzum. Ya, contoh, dia lapang dada. Maksud yang biasa dipaham dari ungkapan ini adalah dia pemaaf. Namun bisa juga dimaksudkan sebenarnya bahwa dia dadanya memang lapang. Nah, pemaaf disebut makna lazim, ya, dan dadanya lapang disebut makna malzum. Gitu. Anak itu keras kepala, ya, anak itu keras kepala. Maksud yang biasa dipaham dari ungkapan ini adalah orang itu nakal, bandel. Namun bisa juga dimaksudkan sebenarnya bahwa anak itu memang kepalanya keras gitu, ya. Yang ketiga, orang itu ringan tangan. Ya. Maksud yang biasa dipaham dari ungkapan ini adalah orang itu suka membantu, ya. Suka membantu, suka memberi, termasuk ringan tangan. Namun bisa juga dimaksudkan sebenarnya bahwa orang itu memang tangannya ringan. Tangannya ringan itu biasanya lebih dekat kepada sering nyakitin gitu, ya. Ada kasus misalnya, ya, lalu kemudian dikatakan sedang ditangani. Ada maksud gitu ya? Sedang ditangani. Maksudnya apa kalau begitu? Sedang diproses, tapi bahasanya kita sebut dengan sedang ditangani. Tapi kasus itu jika berhubungan dengan tindakan kekasaran atau tindakan kriminal, bahasa ditangani jadi bisa juga berbeda, ya, bahwa pelaku kriminal tersebut memang sedang diproses dengan menggunakan tangan gitu, ya kan? Iya, lagi digaplokin maksudnya. Cuman ya digebukin. Cuman bahasa halusnya dipakai, yaitu dengan kata-kata bahasa sedang ditangani. Baik. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa ungkapan-ungkapan, ya, lapang dada, keras kepala, ringan tangan,
dan yang seumpamanya, yang seumpamanya itu disebut dengan kinayah, ya, kinayah. Objek yang dituju oleh si penutur atau mutakalim, ya, seperti pada contoh di atas adalah dia, ya, anak itu, orang itu, dan yang seumpamanya disebut dengan mabniyun anhu. Sedangkan kata-kata yang digunakan itu namanya kinayah. Nah, kinayah dan mabni anhu disebut rukun kinayah, ya. Kan dulu kita belajar tasbih, ada musabbah dan ada musabbah bih. Tuh, nah sekarang di dalam kinayah itu ada kinayah dan ada mabniun anhu. Kinayah adalah kata-kata itu yang memang diungkapkan untuk membuat sindiran. Ya, kinayah itu kalau mau dibahasannya mungkin sindiran gitu. Nah, orang yang disindir, ya, orang yang disindir, nah itu disebut dengan mabni anhu namanya, ya. Nah, di dalam kinayah dua ini harus ada, ya, dua ini harus ada. Artinya ada kata yang memang diubah dari kata hakikat menjadi kinayah, dan ada orang yang ditujukan untuk dikinayahkan, disindirkan. Nah, orang yang disindir itu namanya disebut dengan mabni anhu, gitu, ya, mabni anhu. Nah, itu adalah rukun penting di dalam kinayah. Kalau ada orangnya, ya, tapi kagak ada kalimat kinayahnya, nah itu berarti kembali ke hakikat lagi, ya. Ada kalimat kinayahnya tapi tidak ada orang yang ditujunya, berarti mabni anhunya nggak ada. Nah, itu nanti terlalu umum diungkapkan untuk siapa kalau begitu, ya. Nah, ini, ya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.